Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di Ramadan yang keempat ini Allah senantiasa beri rahmat, keberkahan, kekuatan dan kesehatan buat kita bersama. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan di 1446 Hijriah ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa bahwa seringkali para ulama, para mubalik menyampaikan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur, hadis ini dikenal di kalangan para ulama, para mubalik, para penceramah. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada malaikat Jibril berdoa kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahdarna." Nabi perintahkan kepada sahabat, sahabat, semuanya dekat mimbar. Maka seluruh para sahabat itu mendekati mimbar. Kemudian Nabi mengatakan, "Falam martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama. Mimbar Nabi itu ada tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat yang menyaksikan ini terheran-heran. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yauma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, sungguh kami ya Rasulullah pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata Rasulullah? Qala inna Jibril alaihi salam aradani. Kemudian Nabi berkata, ketika aku menaiki mimbarku, malaikat Jibril alaihi salam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam. Yang berdoa ini Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Yang berdoa ini Ruhul Kudus, pimpinan para malaikat
yang mengaminkan pimpinan al-anbiya wal mursalin. Tidak ada doa yang mustajab dibandingkan doa mereka. Yang berdoa ni Jibril, yang mengaminkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Satu, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, baswo Ramadan, basobok Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut puasa, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, falam yughfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka, kata Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketemu Ramadan, ikut puasa Ramadan, tapi dia tak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa orang yang ketemu Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Satu, orang yang berbuat dosa dan maksiat, dosa itu mereka buat di luar bulan Ramadan, sampai masuk di bulan Ramadan, dosa itu masih mereka kerjakan. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan di bulan penuh ampunan ini datang kepadanya. Jalan keluarnya, satu, bertaubat kepada Allah. Minta agar Allah mengampuni setiap dosa kita. Jangan malu. Adam alaihissalam buat dosa, taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa, taubat. Musa alaihissalam membunuh pemuda dari bangsa Kibti, kemudian melarikan diri dari kota Mesir menuju kota Madian. Kemudian bertobat Nabi Musa alaihissalam. Qala inni rabbi faghfirli faghfara lahu. Nabi Musa meminta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Allah, sungguhnya saya telah berbuat zalim, ampunilah saya. Nabi Musa berbuat dosa, bertaubat, dan taubatnya diterima Allah. Jadi belum ada kata terlambat. Di hari yang keempat ini, akui dosa kita di hadapan Allah. Minta agar Allah mengampuni setiap dosa kita. Satu. Yang kedua, kenapa orang-orang yang ketika ketemu Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan Ramadan tidak dengan keimanan yang betul kepada Allah. Makanya mohon maaf, ayat Ramadan itu dibuka dengan ayat kata-kata beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah puasa ini perintah untuk orang beriman. Orang kalau beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan dalam hatinya, akan tampak wujud dalam hatinya, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Bahkan perkara yang subhat itu akan nampak dalam kehidupan mereka. Orang kalau beriman kepada Allah, Pak, akan nampak halal dan haram. Tapi kalau dalam kehidupan kita tidak nampak lagi halal dan haram, hati-hati, jangan-jangan kita tidak beriman kepada Allah. Para sahabat, karena iman mereka, hidayah dalam hati itu luar biasa. Nampak perkara-perkara yang tipis dalam kehidupan mereka. Suatu ketika, satu orang sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar, melewati satu perkumpulan majelis. Ada orang sedang memakai wangi-wangian, pakai parfum. Kemudian Umar bin Khattab melewatinya. Tercium oleh Umar parfum harumnya parfum itu. Maka Umar bin Khattab menutup hidungnya. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Umar, kenapa kau tutup hidungmu? Kata Umar bin Khattab, aku takut jangan-jangan apa yang kucium ini melebihi batas yang telah ditentukan Allah. Hidayah. Utsman bin Affan menyewa unta dari kota Mekah menuju Yasrib, kota Madinah, untuk berniaga. Dia sewa unta, sebagaimana hari ini kita menyewa mobil Avanza, Innova. Dia sewa unta untuk berdagang dari kota Mekah menuju kota Madinah.
membawa barang-barang dagangan. Di tengah perjalanan, unta yang membawa barang dagangan itu terjatuh. Terjatuh barang-barang dagangannya. Maka Utsman bin Affan turun dari untanya, kemudian dia ambil barang-barang yang terjatuh, kemudian dia susul untanya kembali, kemudian dia lanjutkan perjalanan ke kota Yasrib, Madinah. Orang yang melihat kejadian itu tertawa mencemooh Utsman. Apa katanya? Wahai Utsman, alangkah bodohnya engkau. Bukankah unta ini telah kau sewa? Kenapa engkau tidak putar balik saja unta itu? Tak perlu lagi turun dari unta, kau ambil barang-barangmu, kemudian kau kejar untamu. Capek, lelah, putar balik saja unta itu. Bukankah unta itu telah kau sewa? Apa kata Utsman bin Affan? Wahai saudaraku, aku menyewa unta ini dari kota Mekah menuju kota Madinah, bukan pulang balik Madinah Mekah. Hidayah. Tak sama je awak tu Pak. Awak onda dinas pun dibawa pulang kampung. La ilaha illallah. Orang kalau ada hidayah dalam hati mereka, akan tampak perkara hak, perkara batil, perkara halal, perkara haram itu akan tampak dalam kehidupan mereka. Maka orang-orang dahulu, kalau orang menghadapi Ramadan tidak dengan keimanan yang betul kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang yang beriman kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah yang pertama adalah orang-orang yang menerima apa yang diputuskan Allah. Jadi ciri orang beriman itu menerima apa yang diputuskan Allah. Terkadang Pak, apa yang diputuskan Allah ini tidak cocok dengan hati kita. Kita ingin, sekarang saya tanya pada Bapak, Bapak Ibu, Bapak-Bapak kalau berdoa, Bapak mana ingin doanya itu dikabulkan atau ditolak? Saya tanya, Bapak kalau berdoa, inginnya doa itu dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Makanya sebagian para sahabat menginginkan bukan dikabulkannya doa. Para sahabat sebagian mengatakan kami ingin doa kami itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kalau saat dikabulkan doa kami, itu maunya kami. Tapi kalau doa kami ditolak, itu maunya Allah. Maunya Allah lebih baik daripada maunya kami. Makanya orang beriman itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang menerima keputusan Allah. Kadang keputusan Allah itu tidak cocok dengan hati kita. Kadang keputusan Allah itu tidak cocok dengan keinginan kita. Suatu ketika, Abu Darda dan Salman duduk bersama. Abu Darda ini masih bujang. Jatuh cinta dengan seorang wanita. Jadi Abu Darda jatuh cinta dengan seorang wanita dari kalangan Ansor. Karena melihat kecantikan wanita itu, Abu Darda ingin menjadikan wanita itu istrinya. Tapi dia minta tolong dengan temannya Salman. Apa katanya? Salman, tolong saya. Saya ini mau nikah. Dengan siapa? Dengan anak Fulan bin Fulan orang Ansor dari Madinah. Saya mencintai dia. Tolong uruskan lamaran saya dengan orang tuanya. Diutuslah Salman. Ketika diutus Salman, disampaikanlah oleh Salman kepada orang tua bahwa ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Macam-macam disampaikanlah kebaikan-kebaikan Abu Darda, kelebihan-kelebihan Abu Darda. 1 jam bercerita, menceritakan kelebihan Abu Darda. Salman ini menceritakan kelebihan kawannya. Apa kata calon mertua laki-laki itu? Apa kata orang tua yang punya anak perempuan itu? Katanya, dari tadi ku dengar kau cerita, kau ceritakan kebaikan temanmu. Tak pernah kau ceritakan kebaikan dirimu. Yang kau ceritakan semuanya kebaikan temanmu. Kata orang tua ini, aku merasa bahwa engkau jauh lebih baik daripada Abu Darda. Aku ingin kau menikah dengan anakku. Coba bayangkan. Kalau sempat apa mengutus orang untuk mengurus bini awak, kemudian punya awak itu diambil dek kawan, apa perasaan awak? Akhirnya menikahlah perempuan ini dengan Salman. Salman datang kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku mohon maaf. Aku ini bukan pagar makan tanaman.
Aku ini bukan memaksakan diri, wahai Abu Darda, aku mohon maaf. Apa kata Abu Darda? Wahai Salman, sesungguhnya aku yang minta maaf kepada engkau. Kata Salman, kenapa kau minta maaf? Kata Abu Darda, aku telah mencoba-coba jodoh yang telah Allah jodohkan untukmu. Bayangkan, menerima keputusan Allah. Orang yang beriman tuh menerima keputusan Allah. Kadang keputusan Allah tuh nggak cocok dengan hati kita nih. Tapi kalau kita terima, ini yang namanya iman. Orang beriman tuh menerima apa yang diputuskan Allah dalam kehidupan. Satu. Dua. Orang yang beriman tuh menggantungkan segala harapan itu kepada Allah. Tanya dalam diri ini, Pak. Sudahkah kita menggantungkan segala urusan kepada Allah, meminta kepada Allah, menggantungkan segala urusan kepada Allah, mengadukannya dengan Allah? Orang beriman itu meminta hanya kepada Allah, tidak ada pada yang lain. Kalau minta dengan manusia ini kecewa, Pak. Kecewa. Musa, kalamullah. Sebagian para ulama mengatakan kisah ini Israiliyat. Tapi sebagian lagi mengatakan kisah ini ceritakan dalam hadis hasan. Suatu ketika Musa alaihissalam kalamullah, nabi dari kalangan Bani Israel. Ya Bani Israel, zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel. Salah satu nikmat itu adalah kami utus nabi kepada mereka. Tak tanggung-tanggung 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang diwajib diimani, 13 nabi itu dari kalangan Bani Israel. Coba bayangkan. Nabi dari kalangan Bani Israel ini, Pak, bukan nabi kaleng-kaleng. Ada Nabi Musa diberikan oleh Allah Taurat, kemudian nabinya Musa, tongkat bisa dilempar berubah jadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Bani Israel. Ada Zabur Allah berikan kepada Daud, bisa melunakkan besi, suaranya sangat indah. Bani Israel. Ada Injil Allah berikan kepada Isa, bisa menghidupkan orang mati. Bani Israel. Jadi Bani Israel bukan nabi kaleng-kaleng. Makanya mohon maaf, kita ini ada fenomena yang keliru hari ini, Pak. Apa yang keliru? Allah membenci dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Ini perlu kita ingat, Pak. Allah benci dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Allah benci dengan dosanya Fir'aun, tapi Allah tidak pernah membenci Fir'aun. Buktinya, Musa dan Harun masih Allah perintahkan untuk mengajak Fir'aun taat kepada Allah. Allah benci dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Ini mesti kita ikuti. Kita benci dengan dosa dan maksiat, tapi jangan pernah membenci orang yang berbuat dosa. Kenapa? Hari ini ada kekeliruan di antara kita. Kita benci dengan perbuatan saudara-saudara yang Yahudi, Nasara dan sebagainya yang membantai umat Islam di Palestina. Kita benci dengan perbuatan kezaliman mereka. Tapi ingat, kita jangan membenci orangnya. Kita benci perbuatannya, tapi jangan pernah membenci orangnya. 2 bulan yang lalu saya ke Jogja. Duduk dengan kajian, dengar kajian Gus Baha di sana. Sebelum saya menunaikan ibadah umroh. Apa kata beliau dalam bahasa yang sederhana? Beliau sampaikan kepada kami. Allah benci dosa, tapi Allah tidak pernah membenci para pendosa. Orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang kafir yang membantai saudara kita orang Islam, perbuatan mereka kezaliman, kita benci, tapi jangan membenci pribadi mereka. Kenapa? Karena setiap sholat Allah perintahkan kita untuk mendoakan saudara kita Yahudi, Nasrani, diperintahkan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan berikanlah keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad. Berikanlah keberkahan kepada Ibrahim dan berikan juga keberkahan kepada seluruh keluarga Ibrahim alaihissalam. Bukankah Nabi Musa keluarga Ibrahim, umatnya dinamakan nama Yahudi? Bukankah Isa adalah keluarganya Ibrahim, umatnya dikatakan Nasrani? Setiap kita sholat Allah perintahkan kita untuk mendoakan mereka.
agar mereka diberikan taufik dan hidayah. Tapi kenapa kenyataannya kita malah mencaci maki? Ini fenomena yang keliru kita hari ini. Doakan saudara kita Yahudi Nasara agar Allah berikan petunjuk. Maka yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu menggantungkan meminta kepada Allah. Musa suatu ketika diberikan sakit oleh Allah, sakit perut. Maka Nabi Musa ini mengadu pada Allah, ya Allah, saya ini sakit perut ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, jalanlah engkau ke ujung kampung itu. Di ujung kampung itu ada batang besar. Di atas batang besar itu ada daun yang lebar. Ambillah daun itu, makanlah. Dengan izinku, aku sembuhkan penyakitmu. Maka pergilah Nabi Musa ke ujung kampung. Ada batang besar, ada daun lebar. Dimakanlah oleh Musa. Ketika dimakan oleh Musa, hilang sakit perutnya. 4 bulan yang akan datang, Nabi Musa sakit perut kembali. Nabi Musa ingat dulu Allah perintahkan dia pergi ke ujung kampung, ada batang besar, ada daun lebar. Ambil daun itu, makan dulu. Ketika sakit perut yang pertama sembuh, maka Nabi Musa langsung pergi ke ujung kampung, ke batang yang besar, ke daun yang lebar, langsung dia makan. Apa yang terjadi? Justru sakit perut Nabi Musa tidak sembuh, malah bertambah parah. Nabi Musa mengadu dengan Allah. Apa kata Musa kepada Allah? Wahai Allah, dulu ketika aku sakit perut, aku mengadu kepada engkau. Engkau tunjukkan obatnya sakit perut ini. Batang di ujung kampung, ada daun yang sangat lebar. Kau perintahkan makan daun itu. Kemudian dengan makan daun itu, engkau sembuhkan penyakitku. Tapi ketika sakit perut yang kedua, aku datang di kampung yang sama, di batang yang sama, di daun yang sama. Tapi ketika aku makan, kenapa sakit perutku tidak sembuh, malah bertambah parah? Apa kata Allah? Wahai Musa, dulu ketika kau sakit perut yang pertama, sebelum ku perintahkan engkau memakan itu daun, kau minta kepada aku. Aku tunjukkan daun itu sebagai obatnya. Tapi ketika sakit yang perut yang kedua, kau tidak lagi minta kepada aku. Di otakmu telah ada bahwa yang menyembuhkan adalah daun itu. Maka aku tambah sakit perut kan, aku tambah parahkan sakit perutmu. Karena di mindset Musa sudah ada daun itu yang menyembuhkan. Dan keyakinan perlu ditanamkan dalam hati. Bahwa orang yang beriman itu menggantungkan segala urusan kepada Allah. Jangan takut dengan kehidupan dunia. Ini yang dikatakan Allah, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, Allah cabut di hatinya rasa takut dan tak akan pernah bersedih hati. Apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Jabatan, pangkat, setiap orang ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Hari ini orang banyak datang ke kantor, ke rumah kita, wajar karena kita masih punya pegang peranan jabatan. Tapi ingin tahu siapa sahabat kita yang datang. Tengok nanti ketika kita pensiun, tengok nanti ketika kita non-job, tidak ada lagi jabatan. Maka saya minta pada kita bersama, jangan khawatir dengan kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak ingat dengan Allah, masih Allah berikan fasilitas di kehidupan dunia ini. Hari ini kita yang sudah belajar untuk sujud, belajar untuk taat, tidak akan mungkin Allah akan sia-siakan. Tidak mungkin hamba-hambanya yang ingin taat hidupnya susah. Kenapa? Karena zat yang memeliharanya adalah zat yang maha kaya. Mintalah kepada Allah, angkat tangan agar Allah menyelesaikan setiap urusan kita, membantu setiap masalah kita, mengatasi setiap kesulitan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.